warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai materi teks non-fiksi beserta unsur-unsurnya, membandingkan pengetahuan yang sudah kita ketahui atau pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru yang kita dapat dari teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mampu menjelaskan jenis-jenis teks non-fiksi dan berbagai contoh-contoh teks non-fiksi. Kita juga dapat membandingkan pengetahuan yang sebelumnya kita ketahui dengan pengetahuan yang baru yang kita ketahui dari teks non-fiksi. Apakah kalian tahu teks non-fiksi itu apa? Siapa yang tahu mengenai pengertian dari teks non-fiksi? Oh iya, benar sekali. Tahu tidak? Ini adalah gambar siapa? Ya, siapa yang tahu? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai banyak hal dari Ki Hajar Dewantara. Kita juga akan membahas mengenai teks non-fiksi, ya, berupa biografi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri dari Sekolah Taman Siswa yang tanggal lahir dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni pada tanggal 2 Mei. Ya, seperti kita dituntut untuk selalu semangat dan selalu berusaha, ya. Dan di sini Ibu memiliki video. Coba kalian simak mengenai teks non-fiksi. Ya, Ibu minta kalian semuanya untuk tepuk semangat agar fokus semuanya. Tepuk semangat. 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 Nah, semangat. Ya, Ibu putarkan ya videonya. Hai adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada, realita tanpa unsur mengada-ngada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya laporan pengamatan skripsi dan tesis. Kemudian 2. Teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian 2. Urutan peristiwa. Berikut ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu 1. Berisi informasi, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. 2. Menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. 3. Mengandung makna denotatif, yaitu makna sebenarnya. 4. Isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. 5. Menggunakan bahasa ilmiah populer. 6. Bisa berbentuk pengembangan dari naskah terlebih dahulu. Cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yaitu terdiri dari sebagai berikut. 1. Tema, 2. Alur, 3. Setting waktu dan tempat, 4. Sudut pandang, 5. Amanat, 6. Tokoh, dan 7. Gaya bahasa. Nah,
kalian kan tadi sudah melihat gambar Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalian juga sudah mengamati video materi mengenai teks non-fiksi beserta unsurnya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan teks non-fiksi berupa biografi dari Ki Hajar Dewantara. Simak baik-baik ya anak-anak. Coba kalian baca di dalam hati kalian semuanya untuk memahami teks di samping ini. Sudah anak-anak? Sekarang Ibu akan membagi kalian semuanya menjadi beberapa kelompok. Siswa, Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok besar yang nantinya setiap kelompok memiliki 5 anggota. Yaitu Ibu meminta kalian semuanya untuk membaca dengan cermat mengenai teks biografi atau teks non-fiksi berupa biografi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana tugasnya adalah kalian membuat sebuah pertanyaan dari teks tersebut dan menjawabnya sesuai dengan isi teks tersebut. Ya, Ibu persilahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang Ibu perintahkan tadi. Jawaban kalian sangat bagus, jawaban kalian beragam, dan Ibu sangat mengapresiasi kalian semuanya karena telah semangat, telah berusaha mengerjakan dengan baik. Ini siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang belum paham mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi di awal mengenai diskusi yang telah dilaksanakan? Oh baik, tidak ada ya. Hari ini banyak sekali materi yang telah kita pelajari mengenai teks non-fiksi. Dan di sini Ibu akan menyimpulkan pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan tanpa ada rekayasa berdasarkan kenyataan. Teks non-fiksi sendiri memiliki ciri-ciri bersifat faktual, bergaya bahasa baku. Non-fiksi berdasarkan kepada kenyataan tanpa rekayasa. Contoh-contoh dari teks non-fiksi sendiri banyak sekali, berupa jurnal. Macam teks non-fiksi ada 2. Yang pertama ada teks non-fiksi murni dan kreatif. Dan banyak sekali hal yang sudah kita bahas ya anak-anak. Ibu akan memberikan PR untuk kalian semuanya, pemilihan ganda dan esai yang nantinya dikerjakan di rumah. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.